Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik, pada video ini Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam gaya yang kita pakai dalam lompat tinggi, serta bagaimana cara untuk melakukan gaya tersebut. Jadi, Bapak harap itu anak-anak sekalian dapat menonton dan memahami materi yang akan Bapak berikan di video ini, karena video ini dan juga materi ini dapat membantu kalian untuk mengetahui macam-macam gaya di lompat tinggi, serta bagaimana nantinya kalian itu dapat mempraktikkannya dengan benar dan terhindar dari risiko cedera. Seperti itu. Jadi mohon untuk anak-anakku menyimak materi dengan baik dan mencatat poin-poin penting yang menurut kalian itu benar, seperti itu. Karena minggu depan itu insya Allah Bapak juga akan menilai praktik dari gaya lompat tinggi ini, seperti itu. Nah, langsung saja. Di sini itu gaya yang pertama adalah gaya gunting. Nah, gaya gunting merupakan gaya yang dilakukan dengan cara pelompat itu melewati mistar dengan gerakan menggunting, yang dimana kaki satunya itu diayunkan melewati mistar, lalu kaki lainnya itu mengikuti, sehingga saat mendarat di matras itu posisinya itu dapat berdiri dengan tegak. Nah, seperti itu. Dan juga gaya gunting ini merupakan gaya dasar yang dimana cocok untuk dilakukan oleh pemula, seperti itu. Jadi untuk penjelasan lebih jelasnya dan juga video bagaimana cara melakukannya itu, anak-anakku dapat melihat video berikut ini. Nah, selanjutnya itu gaya yang kedua, yaitu gaya guling sisi. Nah, pada gaya ini di mana pelompat itu melakukan tolakan terlebih dahulu, lalu badannya itu diputar menyamping saat melewati mistar dengan menggunakan bagian samping badan terlebih dahulu. Nah, sehingga pada posisi ini, pada gaya ini itu posisi badan cenderung miring. Lalu ketika pelompat itu mendarat di atas matras, maka menggunakan bagian samping tubuhnya. Nah, contohnya itu atau penjelasan lebih lengkap dan juga contoh videonya itu seperti video berikut ini. Nah, selanjutnya itu gaya yang ketiga atau gaya guling perut ataupun gaya straddle. Nah, gaya ini merupakan sebuah gaya yang dilakukan oleh pelompat dengan cara melewati mistar dengan posisi badan itu telungkup atau posisi badan menghadap ke arah mistar ataupun ke bawah. Nah, biasanya pada gaya ini itu kaki yang satunya itu diayunkan terlebih dahulu untuk melewati mistar, lalu badan kita itu
mengikuti dan setelah badan hampir melewati mistar, barulah kaki yang satunya itu menyusul untuk melewati mistar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pada gaya ini itu harus memerlukan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan dua gaya tadi. Nah, untuk video lebih jelasnya dan juga bagaimana cara melakukannya itu, anak-anakku bisa simak video berikut ini. Nah, selanjutnya itu gaya yang keempat atau gaya flop. Nah, gaya flop merupakan sebuah gaya yang paling populer atau paling sering banyak digunakan di olahraga lompat tinggi karena dianggap paling efektif serta paling efisien dalam menghasilkan lompatan tertinggi. Karena saat pelompat melakukan gaya ini, itu awalan pelompat itu berlari dengan lintasan melengkung. Lalu posisi saat hendak ataupun saat melakukan tolakan itu, posisi badan diputar saat melewati mistar dengan posisi punggung itu menghadap ke arah mistar ataupun bawah. Nah, seperti itu. Nah, dan ketika melewati mistar, posisi badan itu akhirnya itu melengkung. Nah, sehingga pelompat tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga untuk melewati mistar. Itu. Nah, jadi hal inilah yang membuat gaya ini lebih hemat tenaga dan juga lebih efisien untuk menghasilkan lompatan tertinggi dibandingkan dengan gaya lainnya. Dan juga gaya ini terbilang aman, yaitu terbilang aman karena pendaratannya itu menggunakan punggung. Nah, sehingga jika menggunakan punggung itu lebih aman terhindar dari cedera seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih jelas dan juga bagaimana video saat melakukan gaya flop itu, anak-anakku bisa menyimak video berikut ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah tadi beberapa penjelasan dan juga video terkait dengan keempat gaya dalam lompat tinggi, karena setiap gaya itu memiliki teknik yang berbeda-beda saat kita ingin melakukannya. Jadi Bapak harap kalian dapat mengetahui serta memahami dan juga dapat mempraktikkan keempat gaya ini itu secara bertahap sesuai dengan kemampuan kalian dan juga mengutamakan keselamatan kalian dengan baik dan juga benar. Seperti itu. Dan juga di sini jika kalian masih belum memahami materi yang Bapak telah sampaikan, itu kalian dapat melihat ulang kembali video ini ataupun menonton ataupun melihat semua video-video orang lain terkait dengan materi lompat tinggi di YouTube, karena di YouTube itu lebih banyak. Seperti itu. Dan juga kalian juga dapat menanyakan materi yang kalian belum pahami di Google Classroom ataupun kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan juga Bapak harap dan juga Bapak ucapkan itu terima kasih atas perhatian kalian, dan tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.